Halo guys, jumpa lagi bersama saya Diana Yogi. Dan ya, kali ini saya tidak sendirian. Saya bersama dengan kakak saya, kakak Demianus Nawipa. Ini sudah ketiga kalinya ya kak. Terima kasih atas waktunya kak untuk bisa datang ke Diana Yogi Podcast kali ini. Terima kasih banyak. Dan ya guys, dan tepat hari ini kita memperingati Hari Bumi Sedunia yang jatuh pada tanggal 22 bulan April tahun 2022. Dan tentunya untuk topik kali ini kita akan membahas yaitu mengenai kerusakan ekologi di wilayah adat Mepago ya. Jadi kita langsung mulai saja. Oh ya kak, selamat datang kak. Selamat. Terima kasih. Ya. Kali yang ketiga. Iya, kali yang ketiga. Dan kalau kita berbicara mengenai ekologi, itu menurut kakak sendiri itu sebenarnya apa sih ekologi itu? Ya. Baik, terima kasih Diana. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Meskipun terkait dengan ekologi, isu-isu ekologi sudah mendunia pada dunia ketiga dan memang sudah diketahui oleh banyak orang karena ekologi sendiri itu dianggap ya sudah tersebar karena terjadinya persoalan-persoalan dalam kehidupan di mana kita manusia itu menghuni. Iya. Jadi ekologi sendiri itu adalah tempat di mana saling berinteraksi antara manusia dengan alam lingkungan. Iya. Ya, jadi manusia juga dalam relasi itu tidak bisa hidup sendiri. Dia juga lahir dari sejak masa purba dan kemudian manusia purba itu ada. Dia hidup tergantung pada alam di mana dia tinggal. Demikian juga alam. Ya, jadi di situ harus ada saling berhubungan, saling menjaga. Iya, berarti simbiosis mutualisme. Ya, itu banyak. Kalau dalam itu ada banyak kan, ada komentarisme, mutualisme dan segala macam. Tapi ini pengertian yang terlalu teoritis. Iya. Tapi saudara-saudara sekalian, kita semua sudah tahu bahwa persoalan ekologi adalah masalah kita bersama pada zaman kita yang memang ilmu pengetahuan teknologi sudah semakin maju. Jadi ekologi sendiri itu. Jadi tadi relasi antara manusia dengan alam, karena alam itu dia sudah tersedia, dia sudah sediakan kebutuhan manusia, kebutuhan hidup manusia itu secara alami. Jadi kita hidup tergantung pada itu. Jadi setiap zaman dari dulu manusia purba sampai saat ini itu hidupnya berbeda-beda. Kalau yang semakin ilmu pengetahuan teknologi semakin maju, gaya hidup kita terhadap alam juga semakin jauh, sehingga di situ terjadi permusuhan yang sangat besar, sehingga alam juga sebagai tempat hidup kita, tempat ketergantungan hidup kita tergantung pada alam, sehingga alam juga sudah rusak. Lalu di situ terjadi berbagai persoalan yang menjadi masalah bagi kita untuk depan. Berarti seperti yang tadi kakak jelaskan itu kan memang awalnya itu manusia juga membutuhkan makhluk hidup lain. Contohnya seperti hewan dan juga tumbuh-tumbuhan. Sedangkan mereka juga membutuhkan manusia. Berarti seperti yang tadi saya sampaikan, bukan mungkin adanya hubungan misalnya simbiosis mutualisme yang dimana saling membutuhkan antara satu sama lainnya begitu. Iya itu memang karena kita semua sudah tahu karena kita pernah belajar waktu SMA itu kan ada karnivora, herbivora dan lain-lain. Terus dengan kita juga sudah tahu bahwa ada jaring-jaring makanan, ada rantai makanan. Nah itu. Jadi kalau macam kita manusia itu kan tidak apa-apa, kita kan makan dan mengkonsumsi segala jenis. Entah itu ya binatang yang besar, ya
terus dengan binatang-binatang liar yang kita bisa dapat. Iya. Tapi bagaimana dengan makhluk-makhluk yang hidupnya hanya Betul. itu saja? Itu Contohnya saja. itu belalang. Iya, betul. Belalang itu kan dia hanya hidup tergantung dan hidupnya di rumput-rumput. Rumput-rumput, iya. Seandainya rumput-rumput itu semua tidak ada, apa nih ya? Berarti semua jenis belalang di bumi ini dia punah. Nah, ini persoalan. Jadi bagaimana kita yang makhluk yang bisa berpikir ini, kita juga berpikir bagaimana melihat kehidupannya dia. Iya. Nah, itu kan masalah apa kita melanggar hukum alam. Betul. Nah, manusia itu kan tanpa alam tidak mungkin kita ada di sini. Iya. Kita bisa bernafas. Jadi ini persoalan yang sangat besar. Jadi itu yang disebut dengan contoh-contoh dari Iya. ekosida. Ya. Ekosida. Ekosida kan musnah terhadap flora fauna kan. Iya. Nah, itu yang lalu juga termasuk. Iya. Bahkan kalau manusia juga tingkatan jumlah penduduk manusia sudah meningkat, apalagi terjadi daerah lain ke daerah lain, macam dari sini Indonesia ke Papua atau wilayah timur Indonesia itu kan akan menjadi masalah. Iya. Kayak urbanisasi, transmigrasi. Ya, itu kan penambahan jumlah penduduk. Iya. Terus mereka yang ke sana itu juga kan pola hidup, gaya makan Iya. berbeda dengan yang di sana. Betul. Sehingga di situ terjadi persoalan-persoalan itu. Betul. Ekologi itu, kerusakan ekologi dan akan Iya. mengakibatkan ekosida. Betul. Ya. Berarti sama halnya dengan ketika misalnya rumput-rumputan begitu tuh. Kalau di Papua itu kan kita punya orang tua. Kadang kalau misalnya sakit, luka begitu kan biasanya langsung ambil dari alam itu. Ketika misalnya kayak langsung ada pembabatan liar begitu tuh kan seperti yang tadi Kak jelaskan itu kan memang. Ya, itu memang kan manusia semuanya itu kan ya dari kita hidup tergantung pada alam. Iya. Tapi secara kehidupan tradisional seperti yang tadi Ana jelaskan itu, Iya. itu memang waktu dulu orang tua kita itu kan langsung ya. Iya. Tapi melalui teknologi informasi zaman kita sekarang yang bidang kedokteran itu juga kan obat-obatan apa itu kan kebanyakan dari tumbuhan ya. Iya. Kalau tumbuhan pohon hilang nanti bagaimana selanjutnya untuk mereka menjadikan sumber bahan Iya. mental untuk mengolah obat-obatan itu kan akan menjadi masalah. Ramuan. Itu tradisional. Iya. Tapi maksudnya nanti dokter itu mereka ambil di mana untuk mengolah obat. Kalau tumbuhan-tumbuhan sudah habis. Oh, herbal Ya. gitu. Bukan herbal saja, tapi obat-obat yang biasa konsumsi di rumah sakit itu bahan mentah dari mana? Itu kan dari tumbuhan. Nah, kalau tumbuhan habis nanti ke depan akan balik. Itu kan persoalan. Iya. Jadi saya kira perlindungan terhadap ekologi itu perlu ada. Iya. Ini kan semua yang terjadi ini kan planet bumi Iya. atau itu. Jadi pada tanggal 22 ini di mana semua umat manusia yang khususnya mereka yang lebih peduli terhadap bumi ini kan sedang merayakan. Jadi kita semua bicarakan dan banyak yang buat pernyataan, rekomendasi bagaimana kita menjaga bumi. Iya. Dan di mana bumi sebagai rumah kita, di mana tempat hidup makhluk hidup. Iya. Nah, itu. Betul. Kadang kalau tanggal 22 untuk bulan April ini kan hari bumi sedunia. Nah, kemudian ada lagi nanti tanggal 5 Juni. Itu kan nanti memperingati Hari Lingkungan Hidup sedunia juga. Nah, menurut Kakak sebagai pengamat atau aktivis lingkungan itu pandangannya seperti apa begitu? Apakah memang ada persamaan antara, tapi kan maksudnya kalau kita lihat untuk masyarakat sendiri itu kan lebih awam, lebih tahu tentang kita hari ini tanggal 5 Juni berarti kita memperingati Hari Lingkungan Hidup. Jadi banyak masyarakat yang lebih tahu itu tanggal 5 Juni dibandingkan dengan tanggal 22 April gitu. Tapi apakah ada persamaan atau perbedaan dari? Iya, kalau soal bicara hari, Iya. hari itu sebenarnya ini hari itu di mana kesepakatan dilakukan oleh orang-orang yang memang lebih peduli terhadap bumi. Iya. Tapi kalau bicara bumi sendiri itu dia melingkup universal. Termasuk semua bumi, objek bumi ini baru semua yang ada di dalam. Nah, kalau lingkungan itu adalah salah satu masalah saja di dalam bumi itu sendiri. Nah,
jadi itu tergantung, tetapi kalau memang kita mencintai bumi atau lingkungan itu kita tidak perlu berpatokan pada hari di mana mereka tetapkan untuk semua orang merayakan. Tapi setiap hari itu bagaimana kita sebagai manusia yang hidup di situ, kita harus berbuat sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, di mana kita di mana kita punya tempat tinggal, rumah dan sanitasi dan segala macam itu perlu kita menjadikan aktivitas kebiasaan kita dalam kehidupan. Jadi saya lihat di Papua itu memang kalau soal hari bumi, bukan hanya Papua saja, di Indonesia ini belum memahami, terutama yang masyarakat yang paling bawah. Betul. Apalagi kalau kita Papua itu semua organ kita yang sudah sampai di pendidikan itu juga kan belum. Apalagi Papua yang tidak banyak orang Papua yang belajar tentang ilmu alam. Betul. Dan ini Kak, ini memang topik pembahasan yang sangat menarik ya Kak. Sekarang kita memang nanti pertanyaannya lebih fokus ke Papua saja, karena memang masyarakat di sana atau orang tua kita di sana itu kan kehidupannya masih bergantung dengan alam. Nah otomatis kalau misalnya terjadi kerusakan alam atau ekosida dan lain-lain, atau itu kan bisa menyebabkan manusianya juga akan mengalami masalah gitu. Jadi menurut Kakak sendiri itu daerah mana saja yang memang sekarang sudah terindikasi bahwa ini terjadi ekologi dan lain-lain? Kalau di Papua itu semua orang sudah tahu bahwa semuanya ada apa-apa. Jadi segala-galanya itu ada. Tapi banyak yang bicara bahwa Papua itu kaya akan sumber daya alam. Dimana kalau memang sudah dibilang di sana itu kaya akan sumber daya alam, berarti pasti ada investasi. Investasi dari perusahaan-perusahaan dari luar negeri maupun dalam negeri, dari BUMN yang biasa kerjasama dengan pemerintah pusat maupun daerah yang ada di Papua. Nah, jadi kalau identifikasi di mana ada tempat-tempat terjadinya kerusakan ekologi di Papua itu terlalu banyak. Itu bukan baru. Waktu dalam sejarah Papua ini juga pertama orang-orang Eropa yang ke sana. Itu kan mereka mencari rempah-rempah. Ketika itu juga mereka sudah lakukan ekspedisi di mana mereka juga melihat keajaiban alam dan semua manusia, kebudayaan yang ada. Kemudian belakangan Belanda masuk. Belanda itu datang di Papua itu bukan hanya mereka bawa dan mengajarkan orang Papua jadi maju saja, tidak, tapi mereka juga pernah melakukan ekspedisi di mana ada sumber-sumber minyak, sumber-sumber daya alam, sehingga waktu itu ada perusahaan lagi di Kepala Burung. Dari situ. Jadi ketika itu kan mereka membuka lahan yang baru, lahan yang sebelumnya masih utuh. Lalu perusahaan-perusahaan itu hadir waktu itu. Berapa jenis flora fauna yang mereka rusakkan ketika itu. Jadi saat itu baru mulai masuk kerusakan ekosida dalam sejarah. Kemudian selanjutnya itu di Freeport, berapa di daerah Nemangkayu itu, daerah keramatnya suku Ambung itu kan dulu kan hutan, kemudian di atasnya itu salju yang memang selimuti dari ujung ke ujung di pegunungan. Tapi salju sudah hilang, tumbuhan tidak ada, sedikit saja yang ada. Itu berapa jenis flora fauna yang dirusakkan. Terus berapa jenis manusia bagaimana hidup orang asli. Yang dulu turun-temurun dari nenek moyang kehidupan yang tergantung pada alam, sekarang kan sudah tidak ada. Mereka kehidupannya seperti modern, tapi tidak diperhatikan di situ lagi. Jadi Papua itu terlalu banyak perusahaan-perusahaan sekarang. Disitulah tempat di mana terjadinya kerusakan lingkungan secara umum. Tapi topik pembicaraan kita kan di wilayah Mepago. Di wilayah Mepago. Wilayah Mepago itu kemarin saya
memang ke daerah-daerah. Iya. Dan saya sendiri itu beberapa titik yang saya sudah mendata, yaitu ada beberapa perusahaan, entah itu kelapa sawit, Iya. terus dengan pengambilan sumber daya hutan, Ya. maupun sumber daya alam, yaitu mineral logam. Iya. Jadi kemarin kalau di Nabire itu ada perusahaan kelapa sawit di bagian Nabire Barat, yaitu Wanggar dan Wami. Iya. Jadi di Wanggar dan Wami itu di mana jalan masuk di lahan kelapa sawit itu ada pos keamanan, Oh, berarti penjagaan, ya, ada militer di situ saya lihat. Jadi di situ tuh memang saya melihat dan mengambil foto-foto tapi ambil foto juga sangat hati-hati. Iya. Jadi luasannya dulunya itu saya lihat wah pohon yang tinggi, tapi kemarin tidak. Kelapa sawit dari ujung ke ujung. Itu kira-kira masuknya tahun berapa, Kak? Itu kelapa sawit itu masuknya itu tahun 2012, 2013. Berarti baru. Ya, baru. Ya. Tapi ini flora fauna terus dengan orang asli, Betul. suku Jerisiam dan lain-lain itu terganggu karena di situ itu mereka punya sumber kehidupan. Betul. Nah, itu di Nabire kelapa sawit. Kemudian di Nabire di situ juga ada pengambilan perusahaan sumber daya hutan, yaitu kayu, perusahaan kayu. Ada Itu beberapa ilegal. perusahaan, ya ilegal, ada yang legal. Yang jelas legal maupun ilegal itu tentu akan merusak Betul. ekologi. Ya, tentu akan merusak ekologi. Karena makanya itu biasanya ada mitigasi atau penanganan Iya, dengan amdal-amdal, tapi kan tidak pernah itu. Ya, tapi yang jelas akan merusak lingkungan. Ya. Itu di situ, tapi kemarin saya juga sudah sering pesan Bupati Nabire itu, lalu kemarin satu hari dia buat Kalau perusahaan. sekarang Bapak Misak Ya, Madani. itu dia sudah buat satu perusahaan kayu di Nabire Barat Wanggar, itu dia bilang tutup dulu. Iya. Tapi seharusnya itu bukan ini saja, yang lainnya juga yang perlu dia buat. Itu di Nabire. Terus di Nabire juga ada penambangan rakyat, tapi itu menggunakan alat-alat yang tanpa izin, itu di sepanjang topo itu. Topo. Mereka ambil emas aluvia, emas yang terbawa oleh sedimentasi sungai. Iya. Itu juga memang telah merusak lingkungan, apalagi dulu yang sungai Nabire, sungai Wanggar dan lain-lain, yang sungai yang dulunya jernih itu sudah tidak ada lagi. Memangnya tidak ada yang jaga di situ, Iya. masyarakat setempat. Iya, masyarakat setempat kan pasti mereka juga jaga hanya untuk mencari kebutuhan hidup, untuk membiayai anak-anaknya. Jadi untuk menangani apa persoalan ekologi itu tidak tahu. Iya. Sehingga di situ perlu ada edukasi. Makanya kemarin itu saya juga diskusi dengan beberapa masyarakat di sekitar daerah Topo dan Nabire itu, saya bilang itu sumber hidup masa depan bagaimana untuk anak cucu dan lain-lain, sehingga perlu lihat dan bagaimana pemerintah itu melindungi wilayahnya itu dengan baik. Karena manusia hidup itu bukan tergantung hanya pada sumber-sumber itu. Yang alaminya itu kita rusakkan, lalu hasilnya kita ambil dan keluar. Tapi hasil keringat dan piara ternak segala macam itu kan perlu ditingkatkan. Betul. Itu di Nabire. Kemudian di daerah Paniai itu ada sepanjang sungai Degewo itu. Itu penambangan ilegal. Kak, begini, maaf, untuk orang-orang sendiri yang yang mencari emas di situ, itu apakah memang orang-orang asli setempat atau ada orang dari luar yang datang mendulang lagi situ? Iya, itu jelas orang luar. Tapi lebih detailnya saya akan jelaskan lagi. Jadi tempat-tempat kerusakan ekologi untuk wilayah Kabupaten Paniai itu juga terjadi di sepanjang sungai Degewo itu. Itu juga sama hal dengan di bagian Topo. Mereka juga ambil mineral logam, emas. Tapi sungai Degewo itu kan kepala air di Freeport. Iya, betul. Jadi dia punya pembawaan emas melalui sedimentasi, itu emas aluvial itu memang sangat potensial. Sehingga sekarang itu kan ada isu blok wang.
Oh, Pulau iya, Guabu Guabu di Intan Jaya. ya itu juga Pulau Guabu itu kan wilayah bagian barat itu kan ya itu sepanjang Sungai Dedebo itu Tapi juga katanya masuk. sudah ditutup sementara untuk Blok Guabu. Masih bermasalah, bukan tutup tapi masih bermasalah, dan proses nego dari pemerintah pusat terhadap Papua itu kan masih berjalan karena wilayah Pulau Guabu itu kerjasama dengan Freeport. Iya, iya betul. Freeport punya penyebaran lisensi pertambangan. Jadi Freeport itu di daerah di mana yang selama ini mereka eksploitasi sumber daya alam itu di underground mine atau open pit mine itu kan sudah habis ya, atau surface mining itu sudah sumber daya mineralnya. Jadi mereka masuk di underground mine. Dan juga untuk permukaannya menyebar ke Kabupaten Intan Jaya dan Pania yang tadi bilang dengan Pulau Guabu. Itu jadi saya kira untuk kedepannya ancamannya sangat besar persoalan ekosida di kawasan itu. Apalagi selama ini Freeport saja sudah menjadi masalah, tetapi karena ada multi perusahaan yang bergabung di dalam dari negara-negara sehingga sering menjadi tutup pintu untuk membongkar segala kelakuan dan kejahatan dari perusahaan-perusahaan itu, kejahatan terhadap lingkungan. Nah jadi tadi soal pengambilan emas, pendulangan atau segala macam itu yang dilakukan itu bukan orang asli. Orang asli itu tidak tahu dalam sejarah kehidupan bagaimana di mana ada emas. Yang datang, yang di situ ada emas. Justru orang-orang luar yang datang tuh yang jelas bagaimanapun orang lokal itu di mana-mana di dunia ini kan tidak pernah ada yang tahu. Mungkin mereka hidup itu sederhana saja dengan tergantung pada adat di mana-mana di dunia. Kecuali terjadi perubahan itu karena terjadinya akulturasi budaya, kebudayaan baru datang. Kebudayaan baru datang terus dengan mereka punya pola hidup itu tuangkan di depan masyarakat lokal. Ya itu salah satunya itu ambil emas, di situ ada emas dan lain-lain. Kalau memang emasnya dilihat potensial, berarti kan negara yang datang, mereka juga kan bawa dengan negara, melalui negara dengan sistem. Jadi pasti di situ itu kan ada militer atau polisi juga pasti sebagai pihak keamanan itu kan ada bisnis militer terlalu banyak di Papua. Contohnya itu Pulau Guabu itu kan mining dan dengan PT Toba Sejahtera dari Luhut Binsar Panjaitan itu kan selama ini kan berdebat antara siapa ini Aris Asar ya. dengan temannya itu kan mereka. Padahal Aris Asar itu kan dia bicara berdasarkan fakta dan ada real yang terjadi. Tetapi siapa Luhut Binsar Panjaitan kan dia tutup pintu semuanya untuk mencari kepentingan di Papua. Ini salah satu itu binaan Soeharto yang selama ini merusak lingkungan di Indonesia. Nah itu negara ini memang mereka tidak tahu malu, khususnya yang ini orang-orang purnawirawan pebisnis gelap ini di Papua. Jadi di Papua itu kelapa sawit dan segala macam koridor dan segala macam itu mereka yang bermain. Jadi saya khawatir ke depan bagaimana di wilayah Mepago Papua secara khusus dan Papua secara umum ini akan menjadi bermasalah soal ekologi itu. Kerusakan ekologi itu masalah yang serius. Jangan main-main orang Papua, pemerintah terus di Papua ini di mana-mana harus bicara soal ini. Nego di wilayah Mepago pemerintah itu jangan hanya minta pemekaran provinsi dan ini tetapi bagaimana mereka menyelesaikan persoalan-persoalan, bagaimana mereka mengembalikan kehidupan masyarakat lokal itu dengan habitat yang sebenarnya, kehidupan kebiasaan hidup mereka yang sebenarnya yang lebih akrab terhadap lingkungan. Ya seperti itu. Berarti kalau misalnya kelapa sawit itu masuk ke Nabire, ini kita bahas yang di Nabire dulu kan. Itu berarti bukan saja mungkin hewan-hewan yang hidup di situ semakin punah dan juga mungkin airnya nanti akan kotor, kering. Itu masalah. Di Papua itu ada dua iklim, ada iklim subtropis dan tropis. Dan juga di Papua ini curah hujan sangat tinggi karena evaporasi juga sangat tinggi, vegetasi atau tumbuh-tumbuhan entah itu rendah maupun tinggi seperti pohon. Dan itu pegunungan Papua itu sudah diselimuti dengan pohon-pohon.
namanya itu rainforest atau Iya. hutan hujan. Jadi tempat di mana menghadirkan perusahaan kelapa sawit itu sudah menebang hutan. Iya, betul. Penebangan itu bukan main, ratusan hektar. Hektarnya juga kan bukan hektar Iya. yang luasannya sangat kecil, tapi yang sangat luas. Pas dari Nabire bagian barat Wanggar sampai di Wami Sima ke sana. Tapi di situ tadi saya bilang ada pos pengamanan. Jadi tidak sembarangan orang masuk ke Masuk dalam lah, masuk hati-hati. bagaimana? Wah itu hati-hati itu. Betul. Jadi itu di situ jelas bisnis militer. Jadi kalau persoalan air itu masalah juga. Iya. Papua hari ini bagus, siklus hidrologinya itu masih alami dan selalu jalan normal, Iya. sehingga airnya juga bagus. Tapi di Nabire untuk konsumsi air itu kan, ya mereka tidak menggunakan metode yang pas sehingga sumur-sumur juga sering kabur. Iya. Jadi biasa ya air pam dan lain-lain itu juga kan biasa mereka konsumsi bagaimana selama ini. Iya. Jadi untuk terjadinya kekeruan atau air menjadi kabur Iya. itu memang bagian kali bumi di bagian barat dekat kelapa sawit terus Iya. ke sana kali Wami dan segala macam itu sudah kabur. Sudah kamu. Jadi saya khawatir karena pohon-pohon yang akarnya tunggal Iya. itu kan sudah mati dan ditebang habis. Betul. Kalau kelapa sawit kan dia akar serabut. Serabut jadi akarnya itu dia tidak ke dalam, Terus ke dalam. ya itu tunggal. Tapi dia hanya dia itu sama dengan akarnya sama dengan jagung ya. Jagung ya. Jadi Macam. mana bisa dia serap, menyerap atau absorpsi untuk air hujan yang turun untuk menangkap. Iya. Itu nanti persoalan air juga akan bermasalah. Betul. Di Merauke kan begitu. Ya itu bermasalah apalagi lembah seperti ini. Betul. Ya, jadi saya kira itu memang persoalan kerusakan ekosida Iya. itu sudah dirusakkan semua komponen kehidupan di dalam. Ekosistem di dalam itu sudah baik itu ekosistem darat, Iya. laut, sungai, rawa, Iya. sudah rusak. Jadi ya, itu yang saya sering bilang itu, jaga yang alami saja, Iya. kehidupan yang alami saja. Ukur dengan potensi persiapan sumber kualitas sumber daya manusia orang asli sendiri. Iya. Kalau tidak ada apa-apa, itu orang lain datang itu bisa mempermainkan ini karena Betul. mereka kan seperti ini, Iya. pengetahuannya di bawah. Iya, Bang, betul. Ya. Apalagi kalau misalnya pohon sagu itu diganti dengan kelapa sawit itu kan. Kalau itu makanya itu orang Papua itu secara umum, entah itu orang Papua pesisir maupun pegunungan itu, mereka itu tidak bisa hidup tanpa sagu, Iya. singkong, tetatas, Iya. dan keladi. Keladi itu. Itu. Jadi mereka itu potensi-potensi lokal, Iya. pangan lokal, tanpa pangan lokal, itu mereka tidak bisa hidup. Orang Betul. Papua. Orang Papua, gaya hidup orang Papua hari ini dengan orang lain itu berbeda. Iya. Sekarang gaya hidup itu alih fungsi di lahan dan segala macam. Yang sekarang yang dibawa oleh pemerintah ini dengan kepentingan pendapatan negara ini ke Iya. ajar ke masyarakat itu mempengaruhi masyarakat orang Papua. Hari ini Betul. posisi tidak berdaya. Iya. Bagaimana mereka bisa hidup baik, bagaimana gizi yang bagus untuk bagaimana hamil, lalu anak yang lain Iya. juga subur dan Iya. baik dan punya harapan masa depan yang bagus dalam pendidikan itu juga tidak. Betul. Kak. Lebih parah lagi Intanjaya, di mana mereka rencanakan hadir perusahaan Blok Mainit dan Freeport terus dengan PT Toba Sejahtera dan segala macam. Itu kan karena ini kasus besar yang mereka sebut di negara ini yaitu masyarakat aslinya diusir, Betul. diusir dari negerinya sendiri. Betul. Dari tangannya sendiri. Ya, dari diusir. dirinya sendiri. Itu bagaimana itu? Iya. Lalu di situ siapa yang akan tempati? Itu ya. aja itu. Ya, itu bagaimana? Ini persoalan yang terjadi di Papua bukan hanya Intanjaya tapi juga terjadi itu masyarakat tercerai-berai. Iya. Pemerintah yang mereka hadir, yang mereka yang kerja untuk mengabdi untuk negara ini saja diintimidasi di mana-mana, Iya. khususnya diduga dengan Intanjaya. Intanjaya. Intanjaya dari tahun 2012 kan, itu Iya. kan kantor-kantor semua di Nabire. Nabire, betul. Semua larinya ke Nabire. Wah, ini negara ini yang terjadi itu kasus besar di Papua, pelayanan publik di dalam Iya. sistem pemerintahan itu tidak terbukti baik di Papua, selalu dihadirkan
provinsi dengan kabupaten baru itu kan, wah ini bagaimana? Betul. Nah, itu persoalan saya itu bukan orang politik, tapi saya hanya singgung itu karena realita yang memang terjadi di Papua. Ya seperti itu. Terus ditambah lagi misalnya cendrawasih itu kan seperti yang video lalu yang kakak sempat jelaskan itu kan ada beberapa hewan-hewan atau tumbuh-tumbuhan yang memang hadirnya di situ saja, jadi tidak hadir di negara lain. Nah itu kan memang perlu kita jaga juga, kita rawat, apalagi untuk burung cendrawasih ini kan memang sangat unik begitu. Kalau kakak melihatnya seperti apa masalah cendrawasih? Memang salah satu fauna endemik yang ada di Papua. Jadi selain cendrawasih ada banyak fauna, bahkan flora. Jadi di Papua itu kan seperti yang tadi Diana sampaikan bahwa di masyarakat lokal itu kan ada pengelolaan obat tradisional, ramuan dan segala macam. Itu kan sumber mereka ambil dari tumbuhan. Jadi memang terus kita termasuk salah satu suku di Papua, suku Melayu. Jadi kita sudah tahu tentang kebiasaan masyarakat kita, orang tua kita dari turun-temurun itu kan ketika mereka sakit atau apa biasanya ada teman-teman yang di sekitar itu. Jadi saya kira memang di alam itu sudah sediakan semua. Tanpa alam memang tidak mungkin kita hidup. Jadi persoalan itu soal ekologisnya itu memang Papua harus jaga yang alami, yang masih ada, entah flora, fauna. Orang Papua tidak bisa hidup tanpa ketersediaan alam itu. Betul. Ini seperti itu. Terkait dengan persoalan apa tadi, burung endemik, burung cendrawasih atau yang disebut dengan bird of paradise. Burung dari surga. Baik Kak, kemudian untuk kalau menurut kakak sebagai pengamat itu sebenarnya ekologi itu terjadinya itu karena apa gitu? Maksud daripada ini pertanyaan ini bahwa kenapa kerusakan ekologi itu terjadi? Kalau itu terjadi karena kerusakan itu terjadi karena di mana adanya kerakusan tingkatan konsumtif dari manusia itu sendiri. Kalau yang sekarang yang terkenal adalah sebuah sistem yang di mana-mana di dunia ini memang sudah ada sebuah sistem yang dikatakan negara atau pemerintah. Jadi dengan kalau ada sistem berarti ada yang mengontrol itu semua. Dan memang di dalamnya itu juga sudah ditegakkan melalui hukum dan aturan. Aturan yang mereka sudah desain demi kepentingan. Jadi kalau memang kepentingan seperti itu sudah terdesain secara sistematis, berarti pasti ada perusahaan-perusahaan. Perusahaan-perusahaan untuk mencari sumber-sumber daya alam demi kebutuhan dan kemajuan. Keuntungan, kemajuan. Tetapi mereka juga karena mereka memang orang-orang yang sudah paham terkait dengan persoalan kerusakan lingkungan. Tapi mereka itu biasa ada konsep-konsep untuk menangani itu, yaitu konsep mitigasi. Lalu di dalamnya itu ada kajian-kajian dampak lingkungan, yaitu AMDAL dan ANDAL dan segala macam aturan dalam undang-undang. Tetapi masalahnya itu lalu juga saya pernah bilang bahwa semua yang kita buat, khususnya bagi orang-orang yang berkepentingan itu hanya ada di kertas, sering di lapangan itu karena kaget dengan sumber daya alam yang disediakan, apa yang mereka sedang cari, sehingga sering kan tidak fokus pada soal-soal penanganan dan lain. Sehingga di situ terjadi kerusakan terhadap di Papua tadi. Ada banyak tempat yang terjadinya kerusakan lingkungan. Ada perusahaan banyak hadir di sana, perusahaan kelapa sawit Inagire, Timika di bagian barat yaitu PT PAL kelapa sawit itu tadi saya sebut. Terus dengan penambangan di mana-mana di Gunung maupun Topo, terus sekarang sudah lancar blok
Wabu. Wabu, ya. Dan di daerah lain juga, di Pegunungan Bintang, terus di bagian-bagian lain. Nah, itu kan negara ini sedang ada dengan apa itu. Sekarang kan masalahnya lagi itu kebijakan-kebijakan untuk berkaitan kepentingan negara itu sudah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah salah satu cabang dari Omnibus Law. Omnibus Law itu kan dia membawahi banyak undang-undang berdasarkan bidang masing-masing yang ada dalam. Nah, jadi semua untuk perizinan dan segala macam itu diatur oleh pusat. Sehingga di daerah-daerah itu tidak punya kekuatan untuk mempertimbangkan itu. Jadi sekarang itu di Papua ya soal tadi apa yang aktor-aktor utama untuk merusak lingkungan itu jelas adalah pemerintah. Pemerintah yang izinkan, bukan hanya di Papua, di seluruh Indonesia sama. Tapi secara objektif di lapangan saya sendiri sudah lihat pada tahun lalu bulan 4 bulan di Papua itu saya sudah melihat di lapangan bahwa di sepanjang jalan trans yang buat itu juga kan sudah menghancurkan. Betul. Soal persoalannya konsider terus kerusakan ekologi sendiri itu sudah. Dan memang sangat memprihatinkan. Jadi terkait kerusakan ekosida itu ya sebagai sebuah pelajaran buat kita semua dari terutama kita generasi muda dari daerah, terus pemerintah bagaimana melihatnya itu dalam pada hari bumi. Ini saya hari ini saya rekomendasikan dan memberikan sebuah pengetahuan sebagai peringatan untuk kita semua bagaimana sadar terhadap kerusakan-kerusakan terhadap ekologi ini. Dan selama ini saya juga ikuti siapa-siapa aktor yang mengizinkan itu di orang daerah. Siapa aktor yang bermain? Ya, itu kan orang-orang yang bergabung dalam bisnis-bisnis lokal. Terus yang bisnis-bisnis lokal juga sering kerjasama dengan pemerintah. Di belakang pemerintah itu ada orang-orang pebisnis dari Jakarta secara tersistematis, yaitu melalui BUMN yang ada di negara ini, barang usaha milik negara, datang barang usaha milik daerah, itu mereka kemas di dalam dengan nama-nama itu. Terus dengan DPR itu, DPR itu kan selama ini kan pengetahuan yang mereka ada miliki ini kan hanya padanya sebenarnya mereka maju karena kondisi daerahnya seperti ini, anak daerah. Tapi mereka juga berhadapan dengan ancaman yang sangat besar tawaran untuk investasi. Nah, contohnya yang selama ini saya ikuti, ada beberapa DPR yang punya usaha-usaha kecil di daerah. Seperti tadi terlibat dalam tadi itu. Tapi mereka juga sering bicara banyak bagaimana untuk menangani hal itu. Nah, itu posisi mereka itu terancam. Mengapa mereka sering bicara angkat masalah penambangan ilegal, terus kelapa sawit dan lain-lain. Itu hanya membangun kepedulian mereka terhadap masyarakatnya sendiri, perasaan masyarakat. Karena di belakang mereka ada tekanan, mereka itu butuh makan ya, pengusaha-pengusaha dari pusat. Jadi gitu di situ terjadi sembunyi lempar batu sembunyi tangan. Tapi apresiasi karena minimal dia sudah sampaikan dengan suara hati masyarakat. Data-data yang sering terlibat dalam itu usaha-usaha investasi dan sebagainya. Itu benar sekali Kak. Kalau kita melihat lagi ke kehidupan orang tua kita yang tinggal di mungkin kampung, kalau di sini bilangnya desa-desa perkampungan begitu. Nah, kalau mereka tuh lebih menghargai alam begitu. Jadi mereka misalnya ambil ikan di Danau Pania itu ambil secukupnya. Jadi untuk hari itu mereka makan, ya mereka ambil jumlahnya untuk hari itu. Kemudian kalau misalnya mereka ambil kayu untuk masak, ya mereka ambil secukupnya. Justru yang kalau menurut saya yang merusak lingkungan itu ya orang-orang dari luar itu yang datang dan lain-lain. Tapi kalau menurut saya seperti itu Kak. Nah itu sangat benar. Karena orang asli kan memang akrab dengan lingkungan di mana mereka tinggal itu bukan baru. Betul. Bukan baru turun dari langit atau daerah lain terbang dan mendarat di daerah itu, tapi mereka kan memang dari turun temurun di situ. Jadi mereka lebih terkenal apapun semua yang ada di daerah, entah itu tumbuhan, hewan, burung dan lain-lain itu mereka sudah mengenal. Sehingga untuk mengambil kebutuhan
untuk konsumsi di rumah tangga secara lokal. Itu juga kan mereka sudah tahu. Betul. Terbangun secara alami. Jadi di situ juga tidak membawa dampak yang sangat besar karena hidupnya seperti itu. Dampak lingkungan soal ekologi itu terjadi karena ada bahan-bahan kimia. Bahan-bahan kimia, betul. Bahan-bahan kimia itu. Iya. Bahan-bahan kimia yang digunakan oleh orang yang punya kepentingan untuk mengambil sumber daya alam secara memang secara berlebihan untuk bahan itu nanti menjadi bahan-bahan industri untuk memajukan teknologi dan informasi modern. Nah, itu sehingga orang daerah untuk ambil kayu juga kan kayu yang kering-kering. Iya, betul, mereka lebih tahu. Nah, mereka tidak ambil pohon, tapi kayu. Betul. Kayu kan sudah kering, dia tidak bisa hidup. Kita tidak bisa katakan kayu itu dia sudah kering. Jadi kalau pohon mereka tidak bisa ambil. Betul, tidak bisa ambil sembarang. Iya, kering itu. Itu masyarakat lokal yang lebih pintar daripada orang yang sudah belajar tentang kehutanan dan segala macam. Betul. Begitu. Jadi kita apresiasi masyarakat di daerah yang hidupnya hidupnya seperti itu. Berarti kalau yang tadi saya ikuti dari penjelasan kakak, sebenarnya aktor-aktor yang bermain di belakang-belakang ini yang seperti tadi kakak sudah sampaikan gitu. Di Indonesia itu cacaramu, Papua cacaramu lagi itu saya tidak bisa berkata-kata karena kalau di wilayah adat Papua ini memang sangat memprihatinkan persoalan kerusakan lingkungan itu karena memang di daerah itu tidak banyak orang yang bersuara. Selama ini saya ikuti soal aktivis lingkungan di Papua. Itu ada Walhi, Manggabai, Pusaka, terus Greenpeace dan lain-lain itu kan LSM ini berpusat di Jakarta. Di Papua LSM mana yang masih ada? Cuma Walhi, tapi dia cabang di Jayapura. Sekarang PUK dan kawan-kawan mereka yang masih tapi selama ini kita bisa menjadi aktivis lingkungan, tetapi hasil pendataan kita di lapangan itu seharusnya itu bukan kita menjadikan sebuah isu yang bangun di media-media saja, tidak, tetapi bagaimana dengan data kita itu kita bangun pendidikan soal persoalan lingkungan itu di masyarakat. Sosialisasi bagaimana, ikatan-ikatan kemahasiswaan bagaimana, ikatan-ikatan di kampus bagaimana untuk membangun pendidikan kerusakan ekologi, lingkungan, itu perlu dibangun sebenarnya. Tapi selama ini di Papua hari ini aktivis lingkungan itu tidak banyak. Hanya kemarin saudara PUK itu yang menjadi pengurus Wali Papua itu baru. Tapi banyak seperti Pusaka, Manggabai, Greenpeace, Wali itu semua di kantor pusat di Jakarta. Tapi selama ini data-data yang itu tidak tahu apa yang mereka buat. Jadi seharusnya itu menjadi aktivis. Kalau saya kan aktivis PJS yaitu Paniai Geoheritage Studies itu atau jaringan bumi, studi jaringan bumi, jaringan warisan bumi Paniai. Itu tujuan kedepannya itu bagaimana wilayah kawasan di Papua bagian tengah dengan Papua secara umum itu menjadi kawasan perlindungan. Bagaimana membangun edukasi itu person by person, terus dengan kelompok kelompok dari bawah. Bagaimana kita bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya masyarakat itu soal kebutuhan untuk air minumnya bagaimana, sanitasinya bagaimana. Kemudian benar-benar alam Papua itu jaga yang alami. Itu sehingga di Papua selama ini memang sangat kurang untuk menjadi persoalan aktif lingkungan. Makanya kemarin saya ke Papua itu saya juga diskusi banyak dengan masyarakat adat independen, kemudian masyarakat Ama,
Asosiasi Masyarakat Adat di Paniai. Tapi untuk Grand Papua Community itu saya hanya melalui komunikasi jarak jauh. Tapi ya itu saya kira bagus bagaimana mereka juga terus kabupaten lain yang masih berpikir bagaimana untuk membangun menjadi aktivis lingkungan dan segala macam itu perlu dibangun. Seperti itu. Itu yang saya supaya kita tidak boleh jadi monoton, kita tidak boleh jadi penonton padahal alam Papua itu sudah sampai di Eropa, di mana-mana di dunia bahwa alam Papua adalah hutan terbesar kedua di dunia. Pulau terbesar kedua setelah Greenland. Banyak orang yang cerita meskipun mereka tidak tahu motif yang berbeda-beda, mereka katakan bahwa Papua itu kaya dan lain-lain. Tapi Papua hari ini kita lebih banyak bicara soal sosialis, yaitu antroposentrisme yang terlalu tinggi. Kita itu belum pada geosentrisme, bagaimana untuk kita melihat para persoalan-persoalan lingkungan. Seperti itu. Betul, Kak. Kemudian untuk pandangan Kakak mengenai dampak dari ekologi itu untuk masa depan itu seperti apa? Itu terima kasih Diana, pertanyaan yang sangat bagus. Kalau akibat kerusakan ekologi itu masalah yang sangat utama dan masalah global hari ini. Karena persoalan yang akan dihadapi oleh kehidupan umat manusia di masa depannya itu sangat besar. Apalagi itu tantangan yang sangat luar biasa. Kalau orang-orang di negara lain tidak apa-apa karena mereka kan konsumerisasi untuk membuat perubahan besar dunia melalui teknologi rekayasa informasi terlalu tinggi. Jadi mereka itu punya pola pikir dan tingkatan kesadarannya juga pola pikirnya untuk mengantisipasi itu tetapi itu kan kalau global kita semua ada di bumi ini. Jadi tantangan mereka juga akan ada. Apalagi kita di Papua, secara lebih khusus lagi di wilayah adat Papua. Untuk berpikir bagaimana ke depannya itu tantangan yang akan dihadapi sangat besar. Jadi ekologi, kerusakan ekologi itu kan mengakibatkan ekosida. Ekosida itu dibuat dari siapa? Itu kejahatan terhadap lingkungan tadi kelompok gerombolan tadi yang saya sebut itu, yaitu para investor yang memang mereka sudah desain secara sistematis di Papua. Jadi persoalan yang akan hadapi itu persoalan perubahan budaya oleh masyarakat lokal, terus lingkungan itu secara total akan berubah. Kemudian bahkan banyak penyakit-penyakit baru akan muncul di lingkup masyarakat karena ancaman dari tadi kejahatan terhadap lingkungan yang sangat besar. Sehingga kedepannya itu sangat sulit identifikasi. Waktu lalu saya pernah baca ada seseorang yang selesai di Australia, dia kasih masuk di media Indonesia bahwa ada 2 daerah yang ancaman terhadap lingkungan, penyakit baru bisa muncul itu di Nias di Aceh dengan Papua itu di Paniai. Itu karena pola hidup di daerah terus cara geografisnya itu apalagi kalau macam tadi perusak lingkungan sudah ada ekosida, fenomena ekosida sudah terjadi, berarti kan tantangan sangat besar, penyakit-penyakit baru muncul. Jadi kedepannya itu tantangan seperti itu berarti sulit untuk menghadapi bila orang daerah di situ juga tingkatan kesadaran dan mengerti masalah yang sulit untuk menghadapi itu memang ada dan ada yang tidak akan berubah untuk membangun kesadaran menghadapi itu berarti itu. Paling pemerintah daerah juga hanya berpikir untuk ekonomi yang sesaat. Sesaat. Kenapa saya katakan ekonomi sesaat? Karena di lokal itu mereka berpikir kita itu makan minum saja. Kita tidak perlu untuk masa depan. Betul. Ada alam pun tinggal lampung aja. Terus dengan tidak ada alam pun negara ini sudah kasih pemerintah segala yang hadir ini untuk kebaikan. Ada otsus juga. Itu untuk membawa kebaikan kemakmuran kita, tetapi kita belum sadar bahwa masalah-masalah soal ekosida dan perubahan-perubahan yang terjadi yang akan ada di depan mata kita nanti. Jadi itu menjadi persoalan yang sangat besar. Seperti itu untuk nantinya. Terus yang setelah ekosida, yang akan hadapi siapa? Ekosida itu kan
punahnya tumbuhan, Iya, hewan betul. termasuk manusia. Manusia. Tetapi lebih parah lagi manusia. Setelah manusia sih punah, para migran itu akan menempati di mana-mana. Mereka akan mewarisi. Berarti harapan masa depannya itu bisa. Lebih dari itu, kalau soal ekologi itu secara global Iya. terkait dengan climate change terus dengan global warming, jadi Iya. persoalan yang sangat besar. Tapi prinsipnya kita bahwa bertinggi udah global, berpikir untuk global. Global, iya. Bertindak global, Berpikir global. Itu penting. Luar biasa. Iya. Dan itu memang benar Kak, sangat benar, apalagi nanti dampaknya itu kan bisa terkena sampai di anak cucu kita ke depan, generasi mendatang. Iya. Itu memang benar Kak. Dan yang saya ikuti juga tuh Kak, sekarang itu di Jayapura itu mereka ada bangun hutan mangrove kalau tidak salah, itu di bagian Jayapura, dan saya pikir itu bagus. Tapi untuk lokasinya tuh ya seperti yang tadi Kakak sudah jelaskan, maksudnya harus dijaga, harus dirawat dan lain-lain. Ya itu ya program-program seperti itu yang harus dilakukan oleh orang yang benar-benar paham tentang ekologi. Ekologi itu juga kan bukan hanya ditangani oleh sekelompok, tapi berbagai disiplin ilmu itu harus bergabung. Yaitu kelautan, kalau posisinya di pesisir, ilmu kelautan, manajemen kelautannya bagaimana, terus dengan kehutanan, profilnya bagaimana di hutan, kemudian perikanan juga bagaimana untuk menata ikan di sungai-sungai, di air tawar maupun laut. Terus dengan ilmu orang yang belajar ilmu lingkungan sendiri bagaimana, terus yang kalian belajar tentang geologi tapi geologi lingkungan bagaimana, dengan geologi sejarah, terus antropologisnya bagaimana, kebudayaan. Jadi saya kira Papua, semua kehidupan orang Papua itu tergantung pada alam. Terus yang terpopuler itu noken seperti ini. Noken ini bahannya kan bahan dasarnya dari alam, pohon yang berserat. Jadi pohon-pohon di hutan Papua habis berarti warisan budaya untuk menghidupkan, membawahi dan menjadikan sebuah warisan demi masa depan akan tidak ada. Jadi saya bisa bilang, ini persoalan ekosistem yang dilakukan oleh aktor-aktor penjahat tadi itu harus dilindungi, seperti tadi hutan mangrove Jayapura. Bagaimana membudidayakan hutan, menjaga alam alami, terus bagaimana mereka juga mengidentifikasi kebersihan, terus membudidayakan tanaman-tanaman yang bisa ditanam itu di mana. Itu kan pasti mereka bisa lakukan. Jadi seperti ini hutan lindung, itu perlu dilakukan. Dan bagus kalau memang mereka sudah berpikir itu. Bila perlu semua daerah di Papua itu punya pemikiran. Itu harus. Seperti misalnya kayak di Paniai ada misalnya apa yang perlu dikembangkan, dibuat, misalnya kayak Danau Paniai begitu, atau mungkin di Deyai, Dogiai, Nabire. Kalau Danau Paniai, Deyai, Dogiai itu objek pembelajaran dan penelitian saya pada tesis ini. Nanti kedepannya kawasan itu saya punya impian besar bahwa kawasan itu adalah kawasan strategis secara geologis global di bumi. Terus danau yang terbentuk juga bukan begitu saja, itu proses sejarah geologi yang memang cukup lama. Kemudian keindahan reman bumi seperti yang banyak orang yang sudah bahwa ini danau seperti ini kan sudah diakui oleh konferensi danau terbesar di India tahun 2000. Danau Fiji dengan Tabe itu sebenarnya sudah ada dari dulu, tapi dulu zaman Belanda itu kan pertama mendarat di danau itu. Dulu kan tidak ada bandara tuh. Tidak ada. Di daerah pegunungan. Jadi daerah itu melalui berkali-kali mereka melintasi di sekitar itu. Lalu mereka memastikan bahwa di situ bisa mendarat. Lalu
orang yang pertama mendarat di situ sudah terkenal namanya pilot Michel. Iya. Dan ada 2 orang yang ikut, yaitu JJ Dosi dengan koleksi yang penemu. Iya. Oh, ini yang sejarah danau Danau itu Michel. penemunya itu. Penemunya. Tapi sejarah untuk pembentukannya, itu Iya. dalam waktu geologi yang cukup lama. Iya. Dari batuan yang tertua di sekitar itu melalui hasil penelitian saya Iya. itu zaman zaman Jurassic, yaitu pada formasi batuan Kopai, Iya. Jekau dan lain-lain itu di sekitar Muye, Iya. terus dengan dia terbentuk sampai ke arah pegunungan Siklim Deyai. Iya. Jadi di kawasan itu perlu ada perlindungan. Jadi Iya. kedepannya manfaatnya adalah bagaimana pengembangan potensi geowisata Iya. berbasis kebudayaan dan kontekstual. Jadi semua yang akan dilakukan disesuaikan dengan kondisi kemampuan orang asli daerah. Kita tidak akan membutuhkan teknologi informasi yang modern untuk Iya. melakukan itu, Tidak yang tahu. akan membawa dampaknya Iya. yang sangat besar. Betul. Jadi saya kedepannya untuk hadir namanya jaringan studi warisan bumi di Iya. depannya. Itu tujuannya adalah konservasi, Iya. edukasi, dan pemanfaatannya geowisata berbasis budaya dan kontekstual. Tekstual. Ya, itu yang saya akan lakukan, dan memang itu sudah lakukan dan akan dilakukan oleh generasi-generasi muda nanti. Iya. Ya, seperti itu. Luar biasa. Nah, kemudian untuk ini topik yang sangat menarik ya guys. Baik Kak, untuk pesan terakhirnya untuk apa ya, untuk kita, untuk saya dan juga untuk para pendengar, mungkin Kakak bisa kasih. Iya, nah, terima kasih banyak. Saya berpesan yang pertama pada Dia Nasional sendiri bahwa selama ini saya mengikuti Dia Nasional ini bagus, apalagi sekarang ini kan media-media juga sangat sulit dan tidak independen di negara yang bersimbol plus 62. Jadi saya sampaikan kepada Diana sebagai seorang perempuan Papua dari yang bisa berpikir bagaimana untuk membagi ilmu melalui channelnya sendiri dan inisiatif sendiri sangat luar biasa. Saya sangat apresiasi sebagai seorang individual gitu, dengan kelompok kecil lagi dan telah jalan untuk aktivitas lingkungan, pantau kerusakan semua ekologi di daerah. Saya berpesan bahwa untuk kawan-kawan lain juga bagaimana mengikuti baik persoalan kerusakan lingkungan, ekosida, dan investasi-investasi yang kesana sebagai aktor perusak lingkungan ini di daerah kita. Bagaimana kita membangun edukasi dari rumah tangga sendiri, kawan sekerja, kawan karib di mana-mana kalian tinggal, itu perlu bangun diskusi-diskusi terkait persoalan-persoalan lingkungan di daerah kita. Itu sangat penting, dan saya juga sampaikan kepada kawan-kawan AMA, terus MAI, Papua Green Community, dan siapapun secara individu yang sudah selalu dan kerinduan besar bagaimana melihat dan berbicara tentang persoalan kerusakan lingkungan, itu perlu kita berkembang terus, perlu kita membangun terus dan kerjasama antara kita Papua sendiri, karena selama ini kita orang asli Papua tidak banyak yang terlibat dalam organisasi atau LSM lingkungan hidup, sehingga inisiatif dari kita anak asli sendiri bagaimana kita bisa menjadi aktor atau aktivis untuk bicara tentang persoalan-persoalan lingkungan dan kerusakan ekosida di daerah kita. Ya, itu yang saya bisa sampaikan kepada kawan-kawan generasi muda. Kemudian kepada pemerintah daerah juga, bagaimana pemerintah daerah itu membuat kebijakan-kebijakan yang benar-benar memihak kepada daerah di mana masyarakat dan pemerintah sendiri berada. Karena negara ini negara undang-undang semua yang ada di negara ini itu berlaku untuk semua. Bagaimana hati yang baik, terbuka dari orang
Bawaslu daerah, pemimpin daerah, DPR maupun ini eksekutif, terus dan yudikatif juga bagaimana mendorong itu untuk melindungi daerah itu dari ancaman-ancaman dan pebisnis tadi. Itu sangat penting. Antisipasi kehidupan dan tantangan di masa depan di daerah Mebo ini, saya kira semuanya posisi lemah, apalagi orang asli daerah, dan tingkatan pendidikan juga sudah sampai sarjana, tapi ada kampus apa adanya saja di Papua dan di luar pun sama, sehingga komunitas dalam hal lebih khusus pada persoalan-persoalan lingkungan ini perlu ada hubungan kerjasama antara pemerintah, dan saya sampaikan kepada semua, bukan hanya pemerintah saja tapi semua komponen masyarakat yang ada, terutama kita yang sudah sampai di perguruan tinggi dan segala bidang ini, semuanya kita tanpa alam kita tidak bisa hidup. Jadi itu yang saya berkali-kali bicara bahwa kita orang Papua itu jaga yang alami, hutan yang alami, laut yang alami, sungai yang alami. Perlu dilakukan adalah bagaimana untuk kebersihan dengan menggunakan kontekstualisasi di Papua Nugini terus di Indonesia Pasifik. Jadi konsep-konsep itu harus diterapkan dalam kehidupan orang Papua sendiri. Dan hal itu saya kira pemerintah juga bisa mengerti konsep-konsep kontekstualisasi berbasis kebudayaan orang Papua untuk yang bisa menjadi ramah lingkungan terhadap ekologi dan segala macam yang ada di Papua. Itu terus yang terakhir itu sebagai seorang aktivis lingkungan dan peneliti dari PJSNet bahwa saya sampaikan dengan momen Hari Bumi Internasional pada 22 April 2022 ini bahwa saya tidak mau bicara banyak untuk Papua. Papua itu harus jaga yang alami, semua flora fauna yang ada di Papua, manusia, kebudayaan itu harus jaga dan bisa menjadikan kawasan dan pulau perlindungan yang pemanfaatannya bagaimana menjadikan kawasan perpustakaan alami terbesar dunia. Itu yang saya bisa tekankan, dan para aktor yang merusak lingkungan Papua perlu bertobat. Dan saya sampaikan juga bahwa perlu ingat dan bertobat dalam hal merusak lingkungan di Papua seperti itu. Terima kasih Diana untuk penjelasan saya. Baik, terima kasih banyak Kak Demi untuk ini yang ketiga kali ya Kak Demi bisa hadir di podcast Diana Yogi di sini. Terima kasih banyak, terima kasih untuk ilmunya. Nanti kalau ada podcast atau informasi terkait dengan lingkungan atau bumi dan lain-lain, nanti saya akan undang lagi. Siap. Terima kasih banyak. Terima kasih. Baik guys, sampai jumpa lagi di podcast yang selanjutnya. Selamat Hari Bumi untuk kita semua. Jadilah pelaku dan jangan menjadi penonton. Hai semuanya. Ayo.